Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain ada yang belum masuk? Ada. Berapa orang? 3 orang. 4. Itu kemana? Oh. Kalau yang benar sakit atau mendarah diri ada nggak? Berapa? 2 ya? Oke. Lampunya bisa dinyalain kayak ini. Untuk selanjutnya kalian udah pernah kayak lapan di Tasker sini? Masih enggak? Belum ya? Masih belum. Jadi nanti akan melakukan bimbingan tatkal. Untuk bimbingan tatkal pada siang hari ini nanti akan dengan tema itu mengenal gaya belajar. Kalian udah tahu apa itu gaya belajar? Udah tahu? Belum ada yang tahu? Oke, kita kan baru mau mulai biar kita pada semangat semua. Kita bikin dulu ya. Untuk SBK-nya seperti ini. Nanti teman-teman tuh dibagi 2 buku. Yang sebelah sini, bagian sini ya. Itu nanti menulis maka. Boleh dari situ bisa. Ya, untuk yang sebelah sini nanti di sini ada. Untuk dari sini itu jika dan di sini itu maka. Jadi contohnya kayak gini. Jika saya menjadi banyak presiden, terus sebelah sini nanti maka saya paling terserah atau maka saya dulu setelah ini ya itu langsung ditulis aja di kertasnya waktu 2 menit cukup itu ya 2 menit aja. Paham nggak? Ya, paham. Udah? Udah, sebelah sini udah? Udah pas tulis dia juga apa-apa. Kayak habis dia kan. Coba buat yang keras. Belum.
yang belakang sini sudah. Ya kamu. Ya, ya kamu. Ya, coba baca yang kamu. Belum. Tadi kalau belum paham ya, cuma buat jika saya menjadi apa terserah gitu. Jika saya tidur atau jika saya makan, itu terserah, nggak harus ya bagus gitu loh. Intinya buat seru-seruan aja seperti itu. Terus bagian sini tuh maka saya akan ngapain, terserah gitu. Udah? Udah ya? Coba kamu lah. Terus untuk yang sebelah sini banyak apa? Belajar. Oke. Untuk yang bagian sini banyak juga yang keras. Banyak. Yang keras ya, biar dengar semua temannya. Maka gak usah tegang ya, biasa aja santai, gak usah tegang. Untuk yang banyak coba. Terus banyak. Beneran, ini tadi kan beneran itu kan, dan terus itu. Gak ditulis itu. Gantian sedikit aja ya. Kayak pandangannya semua ada. Gantian sedikit biar pada fokus ya. Semuanya bisa berdiri. Biar nanti kefokusan kayak pada gak fokus ini. Untuk SBD-nya kali ini lebih simpel. Untuk SBD-nya ini ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian bisa tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Tapi kalau saya nggak bilang tepuk, jangan tepuk. Paham? Yang salah duduk Pak. Nyanyi. Nggak usah buat tepuk saja, langsung aja ya. Singkat waktu. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Masih ada yang nggak urus nih. Ulangi lagi. Tepuk 1. Tepuk 5. 1. Fokus. Tepuk 4. Tepuk 2. 3. Sekali lagi berfokus. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. 3. Oke, udah tepuk tangan. Oke, dalam materi pada siang hari ini itu mengenal gaya belajar. Di sini ada yang sudah tahu apa itu gaya belajar? Sudah. Yang lebih spesifik, yang artinya apa? Gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oke, untuk kalian yang belum tahu ya, langsung aja ke materi. Ini untuk yang pengertiannya sendiri. Gaya belajar adalah kombinasi
Yaitu kita kayak cara individu itu untuk menyerap dan memperoleh pengetahuan dari kita sendiri. Ibaratnya kita mau apa ya, mau mengerjakan sesuatu, kalau kita mau belajar, nambah pengetahuan, itu semua kita itu ada gaya belajar masing-masing dari tiap individu. Soalnya ada itu orang yang beberapa yang beda-beda. Nanti langsung ke maksud yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu macam-macamnya. Nah, ini tadi kan anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda dari kita semua. Yang lebih tepatnya itu ada 3. Yang 3 itu gaya gaya belajar visual, auditori, sama kinestetik. Di sini ada yang udah tahu apa itu gaya belajar visual? Tahu nggak? Apa? Ada yang tahu nggak? Gaya belajar visual. Belum pernah diajar gaya belajar. Tahu nggak? Apa? Gaya belajar visual. Gaya belajar yang menggunakan gambar. Ya betul. Yang lain? Ada nggak? Yang lain apa? Gaya belajar visual itu apa? Kalau gaya belajar auditori, tahu nggak? Suara. Oke, udah ada yang tahu. Untuk gaya belajar yang kinestetik, praktek. Oke, itu udah bagus, semuanya bener. Tapi yang lebih spesifiknya ini tadi udah sesuai semua. Nah, ini untuk selanjutnya itu gaya belajar dari yang visual sendiri ya. Gaya belajar visual itu jadi kayak beberapa ciri yang tadi yang belum tahu ya. Gaya belajar itu biasanya menggunakan penglihatan mata atau ketajaman mata biasanya untuk gaya belajar visual. Dan untuk cirinya orang yang memiliki gaya belajar visual itu sebenarnya itu ada banyak. Tapi aku cuma ambil 5. Yang untuk yang pertama itu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi orang yang memiliki gaya belajar yang dengan visual itu orangnya itu lebih cenderung memakai mata daripada mendengar. Rata-rata itu yaitu memakainya mata. Contohnya kalau dengar orang ya ngomong itu enggak apa ya, udah dengar, tapi kalau enggak lihat itu enggak susah ya. Contohnya dengan bibir kita, ibaratnya kita ngomong itu dia perhatiannya bibir. Orang yang pakai kayak gaya belajar visual itu seperti itu. Dan untuk yang kedua itu suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Nah, ini ada enggak ya, ibaratnya suka mencoret-coret sesuatu. Itu biasanya orang yang cenderung lebih ke gaya belajar visual. Misalnya apa ya? Itu disukanya itu. Terus juga membaca cepat dan tekun. Jadi orang yang belajar visual itu biasanya ngomongnya apa ya? Ngomongnya juga terus apa ya? Bacanya itu cepat. Ada yang bacanya pelan, keras. Kalau belajar apa visual itu lebih cepat dan orangnya rata-rata tekun untuk yang visual. Biasanya seperti itu. Ada nggak gambaran di sini visual? Ada. Terus untuk selanjutnya itu lebih suka baca daripada dibacakan. Jadi untuk orang dengan gaya belajar visual itu biasanya kayak ada buku, kalau dia dibacakan itu lebih mending baca sendiri daripada dibacakan. Soalnya dia itu lebih pahamnya itu membaca sendiri. Kalau dibaca itu ada kesusahan dia kalau pakai gaya belajar visual. Terus yang selanjutnya itu dia itu cenderung orangnya rapi dan juga teratur. Orang dengan gaya belajar visual itu seperti itu. Biasanya rata-rata orang itu. Untuk selanjutnya di gaya belajar auditori. Tadi kan udah ngomong gaya belajar auditori itu apa? Gaya belajar auditori itu mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Dengan ibaratnya ya, orang dengan ini tuh memiliki ya banyak sih ciri-cirinya. Biasanya orang ini lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Orang yang gaya belajarnya lebih ke auditori, rata-rata itu malas baca. Dia itu lebih suka mendengarkan. Banyak HP aja kalau
contoh Zoom ya, ada Zoom. Ada itu udah dengar dengerin aja itu udah paham. Orang yang dia belajar auditori. Kayak juga itu orang yang belajar apa ya? Itu biasanya orangnya juga apa? Pengingat yang handal kalau belajar dengan auditori. Soalnya kalau dia itu kan gampang pakai dengaran, jadi itu dia itu seorang yang pengingat yang tajam gitu, yang ingatannya lebih apa ya, gampang lah daripada yang visual. Itu orangnya itu lupaan biasanya. Kalau kelihatan itu orang yang lupa itu biasanya visual, hasilnya visual. Terus untuk selanjutnya itu menggerakkan bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Iya, menggerakkan bibir ya. Maaf ya, soalnya mataku agak minus soalnya, jadi kadang nggak kelihatan sedikit. Untuk ini sih menggunakan bibir orang itu biasanya itu apa ya? Orangnya itu lebih suka kayak membacanya itu lebih ke apa ya? Beda daripada orang yang dengan ibaratnya apa ya, visual. Orang dengan gaya belajar itu apa ya? Dia juga itu sering kayak menggunakan cara bicaranya itu beda. Kalau ibaratnya gini, orang dengan belajar auditori itu biasanya kayak ada nadanya orangnya itu. Ibaratnya kalau ibaratnya siapa ya? Nama kamu siapa? Manda. Biasanya kalau manggil orang itu ya, kalau manggil Manda gitu kan, Manda gitu. Orangnya gitu sih. Seorang yang visual itu kayak rata-rata itu makanya apa ya, agak dinadain gitu daripada orang biasa. Kalau yang beneran ada nggak temennya kayak gitu? Ada kan? Itu biasanya orang dengan dia belajar auditori itu kayak gitu, rata-rata gitu. Terus untuk selanjutnya tuh senang baca dengan keras dan mendengarkan. Jadi orang yang apa belajar itu auditori itu membacanya tuh dia keras, kayak enggak ada yang juga ya makanya pelan. Terus yang dia belajar yang itu auditori yang visual itu bacanya itu cepat pasti, rata-rata cepat. Itu yang visual ya enggak setes juga, enggak sampai kayak gitu ya. Itu ada rekor. Terus untuk selanjutnya itu dapat mengulangi kembali dan menghitungkan nada, irama dan warna suara. Ini yang aku jelasin tadi. Itu orang dengan dia belajar itu biasanya dengan nada. Terus yang selanjutnya bagus dalam berbicara dan bercerita. Jadi anak-anak yang ibaratnya apa ya, memakai gaya belajar auditori ini biasanya itu suka bercerita. Dia suka bercerita, cerewet, bercerita terus sama teman, gampang ngobrol sama yang lain. Siapa di sini yang kayak gitu? Ini biasanya itu dengan dia belajar auditori. Soalnya orangnya itu cerewet dan cenderung sering bercerita ke teman yang lain. Terus untuk selanjutnya di gaya belajar estetik. Tadi udah ada yang tahu untuk belajar itu yang menggunakan praktek ya. Terus untuk yang lebih apa ya, lebih jenjangnya itu biasanya orang dengan gaya belajar kinestetik itu orangnya itu lebih apa ya, harus menggunakan sesuatu dalam belajar. Ada yang merasa pernah kayak punya gaya belajar kinestetik nggak? Kayak ibaratnya belajar menggunakan sesuatu. Ada nggak? Biasanya contoh ya, aku ada nih teman yang benar-benar teman dia pengalaman pribadi ini. Dia itu dengar cerita, kita kan cerita itu sambil main catur. Beneran itu kalau nggak tahu. Makanya dia itu main catur sambil cerita. Kayaknya kalau
dia nggak ibaratnya ngapa-ngapain itu dia susah katanya. Jadi ada yang gaya belajar itu kayak ibaratnya apa ya, dia dengerin guru nih, dia sambil gambar gitu, kayak denger sambil gambar gitu, itu ada kayak gitu, harus saya pegang-pegang pulpen harus gitu. Biasanya orang dengan gaya belajar estetik itu orangnya itu, tapi ya apa ya, langka sih orang dengan gaya belajar estetik, soalnya itu gak semua orang, rata-rata kemungkinan dari apa ya, sekolah itu kalau ada itu cuma 1-3% ya, rata-rata kalau ada ya. Soalnya itu cenderung langka. Terus ya gaya belajar estetik itu orangnya kadang itu hal apa itu cuma disentuh aja itu biasanya langsung paham dia. Jadi kayak gampang pahamnya. Tapi dia kalau ibaratnya ngomong atau itu kalau dijelasin itu rata-rata bisanya langsung. Contoh nih, kalau teman gue yang aku teman ya, itu tuh dijelasin pakai BA itu nggak paham dia. Dia pakai telepon itu nggak bisa, harus ketemu dia baru paham. Tapi ya itu ada minus-minusnya. Ya kalau itu sih bisa main catur sambil cerita. Bagus ya, keren sih itu. Nanti katanya itu dia kadang gak suka, soalnya punya apa ya, kayak kutukan gitu, apa ya, kayak gak suka gitu, gak bisa fokus ya tadi. Ini yang ciri-cirinya tadi aku kan udah jelasin sedikit tadi. Itu biasanya selalu beneran taktis dan banyak bergerak. Nah itu tadi dia itu biasanya bergerak dan lebih ke sering nggak bisa diem lah, jarang diem gitu. Dan untuk selanjutnya itu berbicara dengan perlahan. Dia itu ngomongnya pelan, sebenarnya gitu. Orang dengan belajar estetik itu dia nggak cepat, nggak keras, tapi pelan ya. Ya kayak gitu biasanya. Rata-rata kalau ibaratnya apa ya? Aku nyata itu dia tuh apa ya? Orang biasa baunya kadang-kadang kalau cewek itu apa sih? Biasa pekul gitu loh, dia tuh jarang ngomong dia. Dia rasa kayak gitu. Terus juga biasanya menanggapi perhatian fisik. Biasanya orang dengan apa ya? Dengan kayak belajar sensitif itu orangnya itu kalau ada apa itu sesuatu dia itu penasaran orangnya. Jadi kayak gitu. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang belum tahu itu dia tuh penasaran orangnya. Terus juga itu ada suka menggunakan peralatan dan meja. Yaitu aku yang jelasin tadi. Yaitu orangnya kalau belajar itu bisa sambil nulis atau enggak gambar sambil dengerin sesuatu. Terus ada juga itu menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Dengan orang yang memiliki gaya belajar estetik itu tuh rata-rata orangnya itu cari kayak agak caper gitu. Tapi capernya tuh pegang orang. Nggak pernah mau manggil itu kayak malu atau dia jadi pegang. Kalau mau ambil apa ya, mau bicara itu pegang. Terus untuk selanjutnya, manfaat mengetahui gaya belajar. Dari tadi kan udah aku jelasin sedikit ya. Ada pertanyaan nggak tentang gaya belajar itu apa? Ada nggak pertanyaan buat yang belum paham tentang gaya belajar sampai ini dulu ini? Kalau udah paham aku lanjut. Kalau ada pertanyaan aku jawab dulu. Ada nggak? Sementara nggak ada ya? Oke, untuk selanjutnya itu manfaat mengetahui gaya belajar. Nah, ini ada manfaatnya tadi lebih ke aku yang mainnya itu keuntungan di akademik dan juga nanti ada yang lain juga. Untuk yang keuntungan di akademik, kalian itu kayak manfaatnya ya untuk gaya belajar itu biasanya itu memaksimalkan potensi belajar. Jadi beratnya kalian kalau aku kok nggak paham sih pelajaran ini, aku kok sulit belajarnya, aku kok susah nyetelnya. Itu nanti cari tahu kalian itu termasuk gaya belajar apa. Nah nanti disesuaikan ibaratnya kalau ibaratnya apa ya, visual itu banyakin baca buku. Kalau ibaratnya yang auditori banyakin kayak nonton apa ya, YouTube atau enggak di ruang guru kayak gitu kan biasanya bener dulu ya kayak gitu. Terus juga sukses pada semua tingkat pendidikan. Nah manfaatnya di pendidikan ya. Orang dengan gaya belajar banyak, udah tahu gaya belajarnya, pasti nanti ke depannya lebih baik. Rata-rata kayak gitu. Soalnya itu apa ya? Kita udah mengetahui dan kita belajar itu senang, enggak kayak
cuma tahu biasanya kan kadang jenuh mau belajar kayak gak nyentel itu, kalau udah tahu gaya belajarnya itu bakal enak untuk kedepannya. Dan untuk selanjutnya itu memahami cara belajar terbaik. Nah itu tadi udah aku jelasin, itu yang terbaik itu mau pakai apa itu ada juga ya, kayak kalian kalau belum tahu ada orang itu gaya belajar kadang itu apa ya, visual auditory itu ada, tapi ya enggak beberapa, cuma adanya apa ya, ya semua lah, cuma beberapa aja. Itu nyamannya itu apa ya, visual auditory visual atau gitu, intinya gabungan itu. Orangnya ada kayak gitu, tapi ya langkah jarang banget kayak gitu. Terus selanjutnya itu mengatasi keterbatasan di dalam proses belajar. Terus selanjutnya mengurangi frustasi dan tingkat stres. Sebenarnya kalian belajar nih udah frustasi, udah stres, nggak bisa kerjain, nggak bisa susah mau apa aja. Sebenarnya ini ya belajar ini nggak cuma buat akademik aja ya, nanti juga ada kedepannya. Ibaratnya kalian itu di sosial atau gimana, kalian itu tahu berarti untuk mau banyak belajar itu nggak lewat di sekolah aja, tapi itu lewat banyak tempat. Bisa mengembangkan strategi belajar juga. So di selanjutnya itu di ini lagi keuntungan di pribadi. Kalian itu juga memiliki keuntungan di pribadi itu, contohnya itu yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Ibaratnya kalian kalau udah merasa pinter, kalau udah tahu sesuatu gampang nyentel, pasti kan orang apa ya, rasa percaya dirinya meningkat gitu guys. Dan juga apa ya, kita percaya diri itu juga lebih kayak apa ya, gak terlalu kayak malu-malu lah, lebih pede aja gitu kayaknya dengan ini tahu gaya belajarnya. Terus untuk selanjutnya itu mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi kalian itu udah belajar, itu udah tahu bagaimana otak kalian itu bekerja, terus lebih kalau bisa didalami lagi, udah visual di auditori, nanti dilanjutin terus di browsing cari-cari dan ternyata atau gimana itu terus cari semua. Sebenarnya itu ya emang itu saya itu pengetahuan banyak ya, nggak harus di apa ya kayak kuliah sekolah itu nggak harus, banyak pengetahuan di kelas sosial atau dari internet. Kita belajar pengetahuan itu nggak harus dari sekolah aja sebenarnya. Ibaratnya apa ya, pintar ngomong aja itu udah buat kita lebih apa ya, lebih pede lah. Kalau orang dengan apa ya, kadang ada yang nggak bisa public speaking kayak gitu juga, itu juga bisa nanti. Terus juga bisa mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam. Kita juga jelasin yang terakhir itu mengembangkan motivasi untuk belajar. Sudah selesai nih. Oke, untuk nanti di sini jamnya siapa? Gurit. Itu pantul tema. Matematika. Ya ya. Berarti nanti di sini ini ada kertas buat nanti kalian isi terus kumpulkan di ruang BK. Nanti ini dikasih nama ya. Kalau nggak bisa dari ini Senin bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Ini berapa kali sih? 34 sekarang. 34 kali kalau apa? Berapa orang ini?
ya. Sembilan toh. Berapa? Berapa sih? Sisa dua ini. Yang gak masuk dua ya? Tiga. Nama siapa? Satu kelas udah masuk. Nama Tompo satu. Yang gak masuk tiga. Ada yang kebanyakan ya? Udah yang masuk berapa ya? Udah berapa ya? Ya, khusus. Coba. Khusus. Apa?